Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Umi Mardiati MSI selaku Ketua Sidang, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hamidah SE MSI selaku Penguji Ahli, dan yang terhormat Ibu Solatia Dalimunte SE MBA selaku Sekretaris. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Khalifah Sulaiman akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Rasio Kecukupan Modal dan Rasio Likuiditas terhadap profitabilitas Bank BPR Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2018. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank BPR merupakan bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jangkauan Bank BPR itu hanya beroperasi pada wilayah kabupaten ataupun kota. Berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan, Bank BPR di Indonesia itu dibagi menjadi 4 zona berdasarkan pemenuhan modal minimum. Pemenuhan modal minimum Bank BPR yang berada pada zona 1 itu sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan di zona 2 sebesar 8 miliar rupiah. Di zona 3 Bank BPR itu pemenuhan modal minimumnya sebesar 6 miliar rupiah, dan terakhir di zona 4 itu sebesar 4 miliar rupiah. Keuntungan BPR didapatkan dari spread effect atau selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman, dan keuntungan dari pendapatan bunga. Rasio profitabilitas kerap digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat keuntungan suatu lembaga usaha ataupun perbankan. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan hanya berfokus pada return on asset. Berdasarkan laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan, diketahui bahwa rasio profitabilitas Bank BPR di Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2018 terus mengalami penurunan. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal ini terjadi karena adanya perlambatan pada penyaluran kredit, sehingga memberikan efek negatif pada profitabilitas. Sementara itu, rasio profitabilitas Bank BPR pada tahun 2017 hanya sedikit mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi BPR. Di tahun berikutnya, itu tahun 2018, terjadi penurunan rasio profitabilitas yang disebabkan oleh adanya perlambatan laba yang tumbuh. Perlambatan laba yang tumbuh ini disebabkan oleh adanya upaya revitalisasi BPR untuk meningkatkan fungsi prudensialnya. Dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya, sebuah lembaga perbankan harus mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan operasionalnya, maka sebuah lembaga perbankan itu harus membutuhkan modal. Di Indonesia, semua lembaga perbankan itu harus menyediakan modal minimum bank. Modal minimum bank ini diberlakukan dengan tujuan untuk menutup resiko kehilangan aset yang mengandung resiko, seperti kredit yang diberikan kepada masyarakat. Kurangnya modal yang dimiliki oleh bank akan berdampak pada tingkat profitabilitas bank tersebut. Nah, salah satu tolak ukur untuk mengukur tingkat kecukupan modal suatu bank maka digunakan rasio capital adequacy ratio. Menurut Khoirunisa tahun 2016, dengan capital adequacy ratio maka bank akan memenuhi keperluannya dan sekaligus memiliki likuiditas yang cukup untuk mempertahankan aset dasar mereka. Pernyataan dari Khoirunisa tahun 2016 tersebut sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Ambarawati dan Abudanti tahun 2018 dan penelitian dilakukan oleh Nabel dan Hussein tahun 2017 serta penelitian dilakukan oleh Syabani tahun 2019 yang menemukan bahwasannya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara rasio capital adequacy ratio dengan return on asset. Selain menjaga rasio kecukupan modalnya, suatu lembaga perbankan itu harus memelihara rasio likuiditasnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam melunasi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Salah satu tolak ukur untuk mengukur tingkat rasio likuiditas sebuah lembaga perbankan maka kerap digunakan rasio kas rasio dan loan to deposit ratio atau LDR. Menurut Christina Denartini tahun 2018, tingkat LDR yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh bank itu lebih maksimal sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitasnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Ambarawati dan Abudanti tahun 2018 yang menemukan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara LDR terhadap ROA. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian dilakukan oleh Khoirunisa tahun 2016. Khoirunisa tahun 2016 menemukan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara LDR dan ROA. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pertanyaan penelitian dalam proposal ini adalah bagaimana pengaruh rasio kecukupan modal terhadap profitabilitas Bank BPR di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dan bagaimana pengaruh rasio likuiditas terhadap profitabilitas Bank BPR di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Bab 2, latar belakang teori. Profitabilitas menurut Hitman tahun 2003 adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan yang lancar dan tetap dalam kegiatan yang produktif.
Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah return on asset sebagai variabel terikat. Menurut Munawir, tahun 2012, ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan aset dan modal tertentu. Rasio ROA diukur dengan membagi jumlah laba bersih dengan total aset. Pada penelitian ini, rasio ROA digunakan sebagai variabel terikat Y. Variabel berikutnya adalah rasio kecukupan modal. Menurut Sri tahun 2018, cara adalah rasio yang digunakan untuk menghitung pengeluaran modal yang mempunyai berbagai risiko yang telah ditentukan oleh badan atau lembaga pengatur yang berlaku untuk industri yang berada di bawah kendali pemerintah dan untuk menilai kesehatan perusahaan pemilik modal. Untuk mengukur tingkat rasio CAR, maka dihitung dengan membagi modal dengan aset tertimbang menurut risiko. Nah, dalam penelitian ini, rasio CAR digunakan sebagai variabel bebas X1. Berikutnya ada likuiditas. Menurut Peraturan Bank Indonesia, risiko likuiditas adalah risiko yang diakibatkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Rasio likuiditas bank dapat diukur dengan menggunakan cash ratio dan loan to deposit ratio atau LDR. Variabel cash ratio menurut Kashmir tahun 2014 adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah uang kas yang tersedia yang digunakan untuk membayar utang. Tingkat cash ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajibannya. Cash ratio dapat dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan utang lancar. Nah, dalam penelitian ini, cash ratio digunakan sebagai variabel bebas X2. Variabel berikutnya adalah LDR. Menurut Kashmir tahun 2014, LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Nah, menurut Christina dan Arkini tahun 2018, semakin tinggi tingkat LDR, suatu bank menunjukkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh bank itu lebih maksimal, sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas dari bank tersebut. LDR dapat dihitung dengan membagi jumlah kredit dengan dana pihak ketiga. Dalam penelitian ini, rasio LDR itu digunakan sebagai variabel bebas X3. Berdasarkan latar belakang teori dan penelitian yang relevan, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut, yaitu H1, kapital adekuasi rasio berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank BPR di Indonesia. H2, kas rasio berpengaruh terhadap profitabilitas bank BPR di Indonesia. Dan yang terakhir, H3, loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank BPR di Indonesia. Bab 3, metodologi penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bank BPR yang ada di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan serta laporan tahunan bank BPR yang diperoleh dari situs website Otoritas Jasa Keuangan dan situs website masing-masing perusahaan. Nah, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Untuk waktu pengumpulan data dilakukan pada tahun 2020. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda atau multiple regression analysis dan menggunakan data panel. Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan program iFuse. Dan regresi dalam penelitian ini akan dilakukan berdasarkan zona-zona yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya ada populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 300 bank BPR terbaik yang ada di Indonesia menurut majalah Infobank tahun 2018. Nah, untuk penentuan sampel, peneliti menggunakan metode purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah digunakan. Penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan seperti yang pertama, bank BPR tersebut harus sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, bank BPR telah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode berakhir 31 Desember selama periode penelitian. Dan yang terakhir, bank BPR yang digunakan harus dikelompokkan berdasarkan sistem zonasi yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas dasar pemenuhan modal minimum di setor. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sebanyak 100 sampel bank BPR yang ada di Indonesia pada periode 2015 sampai 2018. Berikutnya, teknik analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Alat ukur statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, median, sum, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan ukuran statistik lainnya. Data statistik tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan oleh peneliti. Metode penelitian selanjutnya adalah pengujian regresi data panel. Menguji model data panel yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu antara lain ada dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow itu digunakan untuk memilih antara model common effect dan fixed effect, sedangkan uji Hausman digunakan untuk memilih antara model fixed effect dan random effect. Kemudian, sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda dan untuk menjamin kenormalan distribusi data agar hasil analisis penelitian tidak bias, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan atau digunakan adalah uji multikolinearitas.
Uji multikolinearitas digunakan dengan tujuan untuk mendeteksi apakah variabel bebas pada model regresi saling berkolerasi atau tidak. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance value atau variance inclusion factor atau TIF. Pengujian selanjutnya adalah uji hipotesis atau uji T. Uji hipotesis itu memiliki tujuan untuk melihat apakah variabel bebas baik secara individu maupun bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikatnya. Uji T merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah koefisien regresi signifikan atau tidak secara individual atau parsial. Nilai signifikansi juga dapat dilihat dari nilai probabilitas T statistik. Berikutnya ada uji koefisien determinasi. Menurut Suharyadi dan Purwanto tahun 2013, koefisien determinasi atau R-kuadrat pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi itu berkisar antara 0 sampai dengan 1 dalam bentuk persentase 100. Dan sedangkan menurut Ghazali dan Ratmono tahun 2013, angka koefisien determinasi yang kecil menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas kurang mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya dengan sangat terbatas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.